بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، إلى الذي شرف الله الوجود بخلقه وبعثته، إلى سيد الكائنات سيدي وحبيبي سيدي محمد بن عبد الله رسول الله وخاتم الأنبياء، نهدي هذه البردة الشريفة التي ألفها الإمام البوصيري وأنشدها فرقة المادحين بإشراف الأخوين أحمد ويوسف المزرزع. نسأل الله عز وجل القبول ورؤيا سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفصل الأول في الغزل وشكوى الغرام. مولاي صل وسلم دائما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita saat ini mengaji kitab Maulid Ad-Dibai ataupun Maulid Ad-Daibai yang disusun oleh Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Dibai, ada yang menyebut Ad-Daibai. Yang menarik di sini, beliau di sini mengutipkan Al-Hadis Tsani, sebuah hadis, yaitu hadis yang kedua dari Atha bin Yasar. Ini seputar curhat ataupun ceritanya Ka'bul Akhbar saat beliau dulu masa kecilnya dididik oleh orang tua yang penganut sekte ataupun agama Yahudi, karena mungkin beliau min auladi Yaqub Bani Israil lah, mu'alaf Yahudi beliau ini mungkin. Kita langsung baca. Ini terkait isi ataupun kandungan kitab Taurat yang disembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Tsani, hadis yang kedua, an Atha ibn Yasar, dari Atha bin Yasar, an Ka'bil Akhbar, dari Ka'bil Akhbar. Ka'bil Akhbarnya ini cerita, qala allamani abi, aku dulu pernah diajari oleh ayahku at-Taurat, ilmu. Ayahku pernah mengajariku Taurat. Illa sifra wahida, kecuali ada satu buku ataupun satu lembaran lah di kitab Taurat itu disembunyikan oleh beliau, tidak diajarkan. Jadi kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduqah. Jadi ayahku mengkhatamkan Taurat, diajarkan kepadaku dari awal sampai akhir. Hanya saja sifra wahida, satu tumpukan lembaran itu yang dirahasiakan, tidak diajarkan kepadaku, kemudian ditutup dan ditaruh di dalam pak ataupun lemari lah. Falamma mata abi, kata Ka'bul Akhbar, ketika ayahku wafat, meninggal, fatahtuhu, aku mencoba membuka sifra wahidan itu, tumpukan lembaran Taurat itu yang disembunyikan, yang dirahasiakan, yang tidak diajarkan kepadaku. Faizan, maka ketika itu fihi, ternyata di dalamnya terdapat nabiyun yakhruju akhiruz zaman, di dalamnya terdapat penjelasan tentang nabi yang akan muncul di akhir zaman. Di situ dijelaskan mauliduhu bi Makkah, nabi akhir zaman itu dilahirkan di Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya di Madinah. Wa sultanuhu bi Syam, kekuasaannya melebar hingga negeri Syam. Yaqussu sya'rahu wa yattaziru ala wasatihi. Kemudian nabi akhir zaman tersebut mencukur rambut dan berpakaian sendiri. Yakunu khairul anbiya, ya nabi yang terbaik, wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya umat yang terbaik. Yukabbirunallaha ta'ala ala kulli syarafin, dan uniknya umat nabi akhir zaman ini bertakbir, mengagungkan Allah di setiap tempat mulia. Yasuffuna fi sholati kasufihim fil qital, umatnya nabi akhir zaman ini selalu berbaris dalam solat seperti barisan mereka dalam medan peperangan.
qulubuhum masahifuhum. Hati mereka adalah tempat kitabnya mereka. Hati-hati mereka adalah tempat kitabnya mereka. Yahmadunallaha ta'ala ala kulli syiddatin wa rakha'in. Dan sepertiga mereka mereka itu memuji-muji Allah dalam keadaan susah dan senang. Selalu bertahmid, mau susah mau senang, umatnya Muhammad itu selalu bertahmid. Dan keunikannya ialah sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Umat Muhammad ini sepertiganya mereka akan masuk surga tanpa hisab. Sulusun ya'tuna bidzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Sepertiga yang kedua, jadi dibagi tiga ya, umatnya Muhammad. Sepertiga yang pertama mereka masuk surga tanpa hisab, umat Muhammad. Sepertiga yang kedua, ya'tuna bidzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Mereka ya punya dosa, namun fayughfaru lahum, dosa mereka diampuni oleh Allah. Wa sulusun ya'tuna bidzunubin wa khataya idham. Sepertiga yang terakhir dari umat Muhammad, mereka punya dosa besar, malah banyak dosanya, malah dosanya besar-besar. Namun fayaqulullahu ta'ala lil malaikati, Allah berfirman kepada malaikat, idhabu fazinuhum. Pergilah, hampirilah mereka itu malaikat umat Muhammad yang sepertiga terakhir ini, kemudian timbanglah dosa-dosa mereka, amal mereka. Setelah dimizan, setelah ditimbang, diketahui beratnya dosanya itu, beratnya amalnya, entah itu dosanya, amal baiknya. Fayaquluna ya Rabbana, ternyata malaikat berkata kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wajadnahum asrafu ala anfusihim. Kami menemukan umat Muhammad ini yang sepertiga terakhir keterlaluan, melampaui batas, menzalimi atas diri mereka. Jadi dosanya ini keterlaluan. Wa wajadnahum a'malahum minadz-dzunub kamsal jibal. Dosa-dosa mereka itu seperti beberapa gunung besar-besar. Namun ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada keunikannya umat Muhammad yang ketiga ini, sepertiga yang terakhir ini. Meskipun dosanya banyak dan besar-besar, sewaktu hidupnya mereka masih sempat bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fayaqulul haqqu, maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba bi. Aku tidak akan menyamakan ataupun menjadikan mereka yang ikhlas bersyahadah untukku, aku tidak akan mensejajarkan ataupun menyamakan mereka dengan orang-orang yang tidak percaya kepadaku, dengan orang kafir. Tetap akan saya pilah, akan aku bedakan. Adkhiluhumul jannah birahmati, masukkan saja mereka ke surga dengan rahmatku. Ini kata Allah. Meskipun dosanya besar-besar, karena waktu hidupnya masih sempat melafadzkan 2 kalimat syahadat. Ya azza jawahil uqud wa khulasata iksiri sirril wujud, madihuka qasirun walau ja'a bi badlil majhud. Ini hebatnya umat Muhammad ya. Masukkanlah mereka ke dalam surgaku dengan rahmatku, wahai Nabi termulia bagaikan mutiara terindah dalam untaian mutiara. Ini berkahnya Nabi, berkahnya Nabi Muhammad. Wa khulasata iksiri sirril wujud, wahai inti sari emas rahasia sesuatu yang ada. Madihuka qasirun walau ja'a bi badlil majhud, pemujimu merasa kaku lidahnya walau telah berusaha sekuat tenaga. Wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud, orang yang menyifatimu tak berdaya menghitung sifatmu yang mulia dan pemurah. Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud, alam semesta sebagai isyarah, engkaulah yang dimaksud. Masya Allah, semoga kita tetap tergolong umatnya Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih kita sukses meraih ridha Allah dan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أستغفر الله من قولي